Entar, 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 entar. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Bu Nani kemana Bu Nani? Oh, kenapa? Oh, nggih. Saya pikir di mana terapinya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Sip. Jadi baca pulang. Nggih, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim Sabilah dan Sahibatul Bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan segenap pengurus jamaah Sabilah semoga selalu dalam naungan rahmat barokah berlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih Alimah jangan boleh duduk di tengah jalan. Perawan kan enggak bisa. Masih melanjutkan kajian kita tafsir ayat ahkam halaman 62, betul ya? Di pada bagian fitnah itu ya. Fitnah berarti ujian dan cobaan. Fitnah itu bisa berarti cobaan, bisa berarti ujian. Kalau di kita kok fitnah itu berarti berita bohong. Ya, lebih tepatnya berita bohong itu namanya itu namanya kadhib, bohong, atau iftira namanya, cerita bohong atau hadisul ifki ya, jadi pembicaraan tentang kebohongan. Jadi berita bohong itu beda dengan fitnah dalam pengertian bahasa Arab ya. Ya kayak ikhtiar itu di kita terjemahkan apa? Usaha. Padahal ikhtiar itu aslinya pilihan. Iya, ikhtiar itu pilihan bahasa Arab. Iya, usaha itu bahasa Arabnya apa, tahu nggak? Sa'i. Sa'i itu sa'yun itu loh. Sa'i itu artinya usaha. Iya, sa'i Sofa Marwa itu bahasa Arabnya sa'yun, itu artinya usaha. Usahanya Siti Hajar mencari air. Kan Siti Hajar itu di Bakkah, dulu namanya Bakkah, sekarang Mekah. Itu tidak ada air kan, padang berbatu. Beliau nggak mungkin gali sumur juga. Nabi Ismail nangis saat itu. Beliau tahu di situ nggak ada air, tahu, tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Maka beliau berusaha.
Walaupun tahu nggak ada air, tahu beliau situ nggak ada air. Dan tidak mungkin gali sumur juga. Tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Maka beliau berusaha. Berusaha itu bahasa Arabnya sa'yun, sa'i itu. Sofa, tengok sana, tengok sini. Marwah, tengok sana, tengok sini. Dapat air di sofa? Enggak. Dapat air di marwah? Enggak juga. Dapat air? Dapat. Di mana? Di bekas jejakan kaki. Selonjor boleh, Bu, selonjor boleh. Nggih. Nggih. Jadi yang main tenis saya selonjor dari tadi yang main tenis. Jadi sofa marwah nggak dapat, tapi dapatnya di bekas jejakan kaki Nabi Ismail yang digali dengan sayapnya malaikat Jibril dalam hadis Bukhari itu ya. Dekat Hajar Aswad. Bahasa Arabnya bukan bingung, Bu. Sa'yun itu usaha artinya. Ya, kalau bingung bahasa Arabnya hayroh. Hayroh itu bingung. Hayroh itu bingung. Andaikan namanya hayroh berarti bingung beliau. Beliau enggak bingung. Beliau sa'yun, sa'i usaha itu artinya. Sa'yun itu usaha artinya. Itu seperti itu. Bukannya lari-lari cepat, Ustaz. Di antara aktivitasnya lari-lari cepat, aktivitasnya. Artinya kita kalau usaha yang sungguh-sungguh gitu maksudnya itu. Ngoten nggih, makanya itulah pentingnya kita memahami begini. Semua sudah Allah takdirkan. Semua kita ini hanya tinggal menjalani takdir. Maka kita ini enggak usah pusing soal takdir. Tenang-tenang saja karena semua sudah diatur oleh Allah yang Maha Baik. Yang ngatur takdir kita itu Allah yang Maha Baik, yang Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, hobinya memaafkan. Sekarang kita fokusnya pada tugas kita aja apa? Allah nyuruh kita apa? Allah nyuruh kita berdoa, ya kita berdoa. Allah yang nyuruh kok. Kamu kok berdoa? Bukannya Allah Maha tahu. Allah yang nyuruh. Allah nyuruh kita berharap padanya. Ya kita berharap hanya kepadanya. Loh, kamu kok usaha? Allah yang nyuruh. Kalau Allah nggak nyuruh ya saya nggak akan usaha. Allah yang nyuruh ya. Soal hasil terserah Allah, yang penting kita berusaha. Karena apa? Karena perintah Allah, dan di balik perintah itu kalau kita taati ada nilai pahala. Loh, kamu kok berserah diri? Iya, karena Allah yang nyuruh. Kamu kok pokoknya Pak, karena Allah yang nyuruh tadi itu. Dan kita nggak usah mengintervensi takdir Allah, itu terserah Allah udah itu. Tugas kita hanya sekarang tugas dari Allah untuk kita apa gitu aja, wis fokusnya gitu aja. Itulah kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan sudahlah kita itu nggak usah pusing dengan apa yang sudah Allah jamin. Lebih fokus saja pada perintah Allah untuk kita apa, udah itu aja gitu. Non sewu misalnya sakit misalnya, nggak usah meratapi takdir kenapa saya sakit, kenapa, nggak usah, udah nyatanya memang sudah sakit kan. Dan meratap itu juga tidak memperbaiki keadaan kan. Apa terus gara-gara meratap terus jadi sembuh sakitnya? Enggak juga kan. Sekarang gini aja fokusnya, perintah Allah, kalau saya sakit apa? Oh, suruh berdoa ya berdoa, suruh istighfar kita istighfar barangkali karena dosa kita. Terus suruh berobat ya kita berobat, suruh terapi ya terapi, mentaati perintah. Allah yang nyuruh kan. Jadi Allah nyuruh kita berusaha gitu. Allah suruh datang kita datang ke ahlinya, kita datang ke ahlinya. Udah gitu aja pokoknya. Bisa dimengerti nggih? Nah, jadi pokoknya semua kita itu sejatinya hanya tinggal menjalani takdir. Dan kita nggak usah khawatir karena takdir kita itu yang menetapkannya adalah Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang, Allah yang Maha Pemaaf, hobinya pemaafkan. Allah tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Makanya kebanyakan orang yang resah, gelisah itu karena keimanannya terhadap takdir itu lemah biasanya. Nah, terus fokus kita pada apa tadi? Perintah Allah untuk kita apa? Makanya kalau saya sering bilang di sini, kalau ngomong takdir itu harus dua sisi. Sisi dari Allahnya kepada kita, sisi kitanya kepada Allah. Harus dua sisi kalau ngomong takdir itu. Karena kalau kita nggak dua sisi, takutnya kita nanti akan menjadi terlalu ke kanan, namanya Jabariyah, kelompok fatalism. Ini tidak benar ini. Kelompok ini mengatakan semua udah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha?
dia menafikan usaha. Nah, ini nggak benar. Atau terlalu ke kiri, lebih fokus pada kita harus berusaha, menafikan takdir. Sehingga mereka dengan bangga mengatakan semua kita yang menentukan, mengabaikan Allah. Nah, ini juga nggak benar juga. Yang betul ya tadi tengah-tengah itu. Semua sudah Allah takdirkan. Kita tenang-tenang saja karena takdir kita diatur oleh yang maha baik, yang maha kasih, maha sayang dan seterusnya. Terus kemudian fokus kita sekarang adalah pada perintah Allah untuk kita apa. Udah gitu aja. Jalani udah sebaik-baiknya. Allah Akbar. Diomelin suami, jarang ya. Yang sering suami diomelin istri ya. Kalau Ustaz gimana? Hah? Ya. Wah, saya nggak pernah. Saya nggak pernah bertengkar, nggak pernah. Ditengkari sering. Nggak, maksudnya gini maksud saya. Pas dapat jatah, maaf, ada masalah. Oh ini, jadi ini skenario lagi ada masalah skenario nya. Maksudnya jatah apa? Jatah dimarahi atau jatah masalah tadi. Iya. Jadi ya dijalani. Ini lagi jatahnya dimarahi. Lagi jatahnya di apa namanya? Dapat masalah ya dijalani aja, udah jalani aja. Terus sambil tapi tawajuh sama Allah terus. Sedahsyat apapun kanan kiri kita itu pokoknya jangan lupa tawajuh sama Allah. Tawajuh sama Allah. Nah, insyaallah semua akan cepat berlalu. Nah, kenapa? Karena kalau kita tawajuh dengan Allah, kita akan dekat dengan pertolongan Allah. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Apa yang sudah Allah gariskan di Lauhul Mahfuz itu pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah gariskan itu. Tapi, nah ini ingat, sewaktu-waktu bisa saja Allah membuat kebijakan yang di luar garis itu. Itulah yang namanya masyiatullah, kehendak Allah itu. Nah, itu namanya apa? Masyiatullah, kehendak Allah itu. Masyiatullah, kehendak Allah itu. Jadi itu di luar garis itu. Itu kalau kita tidak bisa keluar dari garis, nggak bisa. Karena kita kena aturan Lauhul Mahfuz. Semua makhluk nggak bisa keluar dari Lauhul Mahfuz. Nggak bisa keluar dari aturan Lauhul Mahfuz. Karena alam semesta ini semua diatur sesuai dengan apa yang Allah tuangkan dalam Lauhul Mahfuz. Semua kita bergerak, bahkan pasir itu nggak akan bergeser kecuali Allah sudah menetapkan di Lauhul Mahfuz dia bergeser. Kalau nggak akan bergeser. Itu Lauhul Mahfuz. Tapi ingat, Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz bisa bertindak di luar ketentuan Lauhul Mahfuz. Kenapa? Karena Allah bukan makhluk, Allah Al-Khaliq, Allah pencipta. Allah nggak kena aturan Lauhul Mahfuz. Makanya kita berdoa. Apakah kita bisa merubah takdir? Enggak, kita nggak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir siapa? Allah. Makanya kita berdoa, kita berserah diri pada Allah. Makanya kita berusaha. Usaha kita nggak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir itu Allah. Makanya saya sering sampaikan di sini ya. Kalau kepikiran anak, kepikiran suami, itu jangan cuma di telepon. Jangan cuma video call, doakan. Kenapa? Telepon dan video call itu tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir itu Allah. Telepon tetap telepon, video call tetap video call. Tapi ya WA tetap WA. Tapi jangan lupa berdoa, berdoa terus berdoa. Dan jangan pernah putus asa. Itu seperti itu. Lanjut. Fitnah berarti ujian dan cobaan. Dan selama kita masih hidup berarti masih banyak yang belum dicobain. Nah, gitu. Dari kata inilah orang-orang Arab mengatakan fatantu dzahaba finnari idza intahantuhu litu'arrifa jaudatahu min radai. Aku uji emas dengan memasukkannya dengan api. Saat aku uji emas itu guna mengetahui atau memisahkan bagian emas dari kotorannya. Mending bahasa Arabnya daripada transliterasinya. Menurut jadi istilahnya fitnah itu cobaan atau ujian untuk menguji keaslian emas itu. Jangan cari dibakar nanti supaya terpisah mana emas mana kotorannya itu. Kenapa kita dalam kehidupan sehari-hari kadang diuji oleh Allah supaya kotoran-kotoran dalam jiwa kita itu rontok. Kadang ada orang itu ada daki kesombongan dalam dirinya. Begitu disentil oleh Allah rontok kesombongannya. Nah, gitu loh.
Kecuali dia nggak sadar. Kalau nggak sadar malah tambah parah. Ada orang itu ada daki kedengkian dalam hatinya. Begitu Allah uji, kemudian rontok kedengkiannya. Gitu. Harapannya sih begitu harapannya itu. Bagi yang mau mengambil pelajaran. Saya nggak tahu pernah nggak jenengan ngalami satu keadaan di mana dia tersadar, astagfirullah, berarti selama ini saya sudah nggak bener. Sekarang saya baru merasakan ya, merasakan. Saya itu saya kira nggak hanya saya, mungkin jenengan pernah ngalami gitu. Melihat keadaan seseorang dulu kita ngomong, halah gitu aja. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba kita terskenario mengalami hal yang serupa. Lalu kita mengatakan, ya Allah, ternyata begini rasanya ya, begini rasanya. Nah, terus begitu tahu akhirnya kita mulai mawas diri. Dengan ujian itu kita mulai mawas diri, mulai rontoklah keangkuhan kita, kesombongan kita, kedengkian kita. Nah, orang kalau mau belajar dari cobaan-cobaan yang ada, insya Allah sih akan semakin bijak dan semakin lebih baik sih. Prinsipnya sebenarnya kalau itu ujian ya itu tidak membinasakan sebenarnya. Kalau ujian itu, karena semua terukur. Jadi selama itu masih ujian sebenarnya tidak membinasakan sebenarnya. Kenapa? Karena itu terukur. Nah itu akan betul-betul bernilai ujian kalau kita mau mengambil pelajaran tadi. Yang repot adalah kalau kita tidak mau mengambil pelajaran. Akhirnya yang tadinya ujian berubah jadi peringatan. Nah kalau udah peringatan ini nggak diukur lagi. Wis rasakno kono wis. Kira-kira gitu. Apalagi kalau sampai berubah jadi adab, naudzubillah min dzalik. Kalau adab bisa membinasakan memang. Itu seperti itu. Makanya di segala hal yang terukur itu sebenarnya masih ujian sebenarnya. Tapi kalau sudah enggak terukur itu ngerinya bukan lagi ujian tapi peringatan. Saya sampaikan kemarin di sini ya, bahwa kalau ujian cukup dengan sabar selesai. Tapi kalau peringatan nggak cukup hanya dengan sabar, tapi harus bertaubat dan mengambil pelajaran. Nah, apalagi kalau adab, naudzubillah min dzalik tadi. Tapi ini jarang terjadi sih. Kalau adab tidak hanya menuntut adanya sabar, taubat dan mengambil pelajaran, ada satu lagi apa? Sesegera mungkin, mumpung belum terlambat. Jangan sampai seperti Fir'aun yang terlambat. Jangan sampai seperti Haman yang terlambat, Qarun yang terlambat, Namrud yang terlambat. Naudzubillah min dzalik. Makanya mumpung belum terlambat harus sesegera mungkin. Untuk ujian terukur. Kalau peringatan mudah nggak diukur, peringatan nggak diukur. Suka-suka Allah deh. Makanya nun sewu, maaf ini. Tapi kita nggak bisa ngukur orang lain ya. Ini hanya untuk kita. Karena saya ulang kemarin saya sampaikan apa yang terjadi pada Nabi Ayub itu kita nggak sanggup kita. Tapi Nabi Ayub menikmati itu. Nah, kita nggak bisa terus melihat hanya karena yang terjadi pada orang lain itu berat, atau kita mengatakan itu pasti dia dikasih peringatan oleh Allah. Nah, belum tentu. Kenapa? Karena belum tentu dia diperingatkan. Bisa jadi itu hanya ujian. Karena itu kan berat bagi kita, belum tentu bagi dia kan. Nah, tapi kalau kita makanya ini untuk muhasabah kita sendiri aja. Kok yang terjadi pada kita dirasa kok semakin lama semakin memberat, itu patut kita waspada. Jangan-jangan bukan ujian ini, tapi peringatan. Kalau peringatan tidak cukup hanya dengan sabar, tapi juga harus taubat dan mengambil pelajaran. Semoga Allah ampun dan maafkan kita semua ya. Amin. Allahumma amin. Kan ada orang itu ngomong, saya masih diuji. Padahal sedang Allah ingatkan dia. Nah, kalau peringatan, saya ulang tadi nggak cukup hanya sabar, tapi harus mengambil pelajaran. Menurut Al-Azhari, makna fitnah yang komprehensif adalah ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Bahwasanya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Aduh, takut keinjak sini. Sini. Salim. Lupa. Salim didoain. Salim. Lupa ya? Salim. Belum masuk itu, belum masuk HP. Salim. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini namanya power bank. Ya, wis ya. Wis ya.
Ini namanya HP. Iya. Ya, sudah ya. Pak Ustaz mau ngaji lagi, oke? Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya harta kalian dan anak kalian itu bisa berpotensi menjadi fitnah. Ini di ayat 15 ya. Harta dan anak itu bisa menjadi apa, Bu? Fitnah. Fitnah itu ujian ya, ujian. Artinya dengan anak-anak kita, dengan harta kita bisa semakin dekat dengan Allah. Dan dengan harta itu pula dan dengan anak itu pula kita bisa tambah jauh dari Allah. Sekarang digali potensinya aja. Kalau kita ingin lebih dekat dengan Allah dengan harta kita, ya gunakan harta kita di jalan Allah. Saya sering sampaikan di sini, bukan tidak boleh kita punya hobi atau keinginan yang mubah, itu tidak apa-apa. Ini Bu Desi udah lama nggak jalan-jalan kayaknya, atau sudah jalan-jalan lagi nggak ngomong-ngomong. Ya. Ya jadi jalan itu tidak apa-apa. Punya hobi kemana itu tidak ada masalah. Atau beli apa nggak ada masalah. Yang penting halal ya, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita itu sibuk dengan kesenangan pribadi, tapi lupa agenda fisabilillah. Ya kalau disederhanakan, beli tas branded tidak apa-apa, tapi harus ada agenda untuk masjid, musola, majelis taklim, fuqara masakin. Ya, jadi boleh punya hobi kemana-kemana itu boleh, tidak ada masalah. Tapi tetap harus ada agenda untuk silaturahim, untuk keluarga, untuk dan macam-macam. Nah, itu maksudnya itu di situ. Terus kemudian kalau anak juga sama. Kalau anak ini, kalau dalam Islam rumusnya sederhana. Pertama diberi nama yang baik. Anis. Ya, boleh. Anis SY. Anis Y. Ya, apa? Oh. Ya pertama diberi nama yang baik. Yang kedua diberi ibu yang baik. Kalau untuk saya suami, kalau istri diberi bapak yang baik. Maka dalam Islam itu pendidikan bukan sejak dini, tapi sejak mencari suami, sejak mencari istri. Kemudian yang ketiga diberi pendidikan yang baik. Syukur-syukur yang terbaik. Terutama pendidikan agama. Kenapa? Karena dalam Islam itu Islam tidak melarang anak kita pandai komputer, fisika, biologi, geofisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Jerman, silakan tidak apa-apa. Tapi pendidikan agama itu harus. Karena ini untuk dunia akhirat anak kita. Tidak hanya semata dunia tapi juga akhirat anak kita. Kemudian yang keempat, doa untuk memberikan mereka nafkah yang halal dan thayyib. Halal dan karena zalim kalau ada orang tua dengan sengaja memberikan nafkah yang haram kepada anaknya. Kemudian yang kelima, mendoakan mereka. Doa ini penting. Nah, kalau kita udah jalankan 5 ini paling enggak lah ya. 5 ini. Maka insya Allah kita sudah memenuhi hak-hak anak kita. Jadi, adapun kemudian kok masih dablek anaknya, insya Allah kita nggak akan dituntut. Kenapa? Karena kita sudah berusaha memenuhi hak-hak anak kita. Yang dituntut itu kalau kita dengan sengaja tidak memenuhi hak-hak anak kita, itu dituntut yang begitu itu. Tapi kalau kita sudah berusaha memenuhi, insya Allah enggak. Allahu Akbar. Maksudnya kami telah diuji dan dicoba. Diuji dan dicoba dengan adanya harta dan anak itu. Tapi harta dan anak itu juga bisa berarti titipan loh. Karena semua itu amanah. Titipan itu bahasa Arabnya amanah. Ya, titipan itu artinya amanah. Ada orang yang berdoa sama Allah, ya Allah, boleh yang banyak kalau nitip itu loh. Ya Allah, kalau memang harta itu titipan, boleh nitip yang banyak sama saya. Dan nanti akan dimintai pertanggung jawaban. Karena semua nanti akan kembali kepada Allah. Cuman kita nggak tahu mengembalikannya dalam keadaan bagaimana. Saya sering buat analogi begini ya. Analogi yang sering saya buat. Jadi misalnya saya dipinjami oleh ibu-ibu baju lah atau jas. Bu, aku pinjam jasnya ya, aku mau buat wisuda misalnya gitu. Wisuda apa? Wisuda TPQ.
Ya, jadi misalnya wisuda S3 misalnya. Amin insyaallah. Nah, terus kemudian lo S3 kok jasnya pinjem ya, wisudanya mendadak. Singkat kata singkat cerita, begitu dikasih pinjem kan harus saya kembalikan. Kalau saya mengembalikannya dalam keadaan wangi, bersih, rapi, seneng nggak yang saya pinjam? Seneng, disimpan lagi ya. Wah, bagus lah. Tapi coba kalau orang yang minjem itu alih-alih jasnya dipakai untuk wisuda sesuai dengan keharusannya, malah dipakai untuk ngelap mobilnya, jasnya itu. Udah gitu sampai dibuat keset. Bos pokoknya tidak digunakan sesuai dengan yang seharusnya. Terakhir dikembalikan dalam keadaan yang masih kotor itu. Kira-kira apa kata yang punya jas itu? Masem iki. Nah, mau dipinjemin bukannya dikembalikan dengan cara yang baik. Pokoknya digunakan dengan yang baik malah dedel-duel kabeh. Wong gua apleki wong iki dipisui lah, dilaknat bahasa agama. Terus kira-kira taruh mana jas itu? Alih-alih disimpan, udah buang aja di sampah. Mending dibuang, dibakar ya kan. Nah, nanti ketika kita kembali kepada Allah dengan membawa amanah-amanah itu, pertanyaannya kita mau taruh di mana oleh Allah? Kalau kita kembali dengan kolbun salim, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang disucikan oleh Allah, maka tentu Allah letakkan kita dan semoga Allah letakkan kita di surganya. Amin Allahumma. Tapi kalau kita kembali dengan dedel duel amal yang gak karu-karuan, terus ngono penuh dengan pengkhianatan terhadap amal-amal itu, terhadap amanah-amanah itu. Wae tenan awakmu iki. Wis ngono derek buang tempat sampah akhirat di mana terus tempat sampah? Neraka. Nauzubillah min syarri. Kalau gitu itu tenis ya, Bu ya? Iya. Oh, pakai bola itu ya. Iya, bukan kok itu bukan. Keberatan. Allahu Akbar. Bon aja. Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Al-Jassos menyatakan kata al-fitnah adalah sesuatu yang ditampakkan pada kondisi tertentu baik atau buruk. Orang Arab berkata, fatantu dzahaba idza aradtuhu 'alan nari lita'arrafa salamatahu min ghashihi. Aku uji emas dengan memanaskannya di atas dengan api, maksudnya guna mengetahui atau memisahkan emas yang murni dan kotorannya. Kata al-ikhtibar pun demikian, karena kondisi itu tampak sehingga kondisi itulah yang menggambarkan jati dirinya. Jadi dengan ujian itu akan tampak aslinya orang gitu. Dengan ujian itu akan tampak aslinya orang, dan ujian itu bisa hal yang enak, bisa hal yang enggak enak. Dua-duanya bernilai ujian. Hal yang enak kayak kerajaan Nabi Sulaiman, kekayaan, ilmu, kekuasaan, itu ujian juga. Sebagaimana sakit, miskin, itu juga ujian. Nah, dengan ujian itu akan tampak aslinya orang itu nanti. Kita akan tahu orang itu betul-betul istiqomah dalam kebaikan atau tidak itu ketika diuji itu. Ketika diuji itu. Nah, karenanya ada orang yang lulus, ada orang yang enggak lulus. Ada orang yang diuji dengan kekayaan lulus ada. Tapi ada juga yang enggak lulus. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan lulus ada. Tapi ada juga yang diuji dengan kemiskinan dia enggak lulus juga ada. Jangan salah. Nah, makanya ujian itu bisa yang membahagiakan. Pertanyaannya kita lalai enggak dari Allah gitu loh. Kalau dengan kebahagiaan itu kita justru semakin ingat akan Allah dan semakin peduli pada sesama, aman. Nah, ketika diuji dengan yang enggak nyaman, masih ingat enggak sama Allah? Atau justru malah menjauh dari Allah? Kalau dengan kondisi yang tidak nyaman itu semakin mendekat kepada Allah, lulus itu. Tapi kalau dengan kondisi yang enggak nyaman dia semakin menjauh dari Allah, gagal itu. Malah lebih parah gagalnya yang kedua ini. Kenapa? Karena bisa sengsara dunia, bisa sengsara akhirat. Oleh pertama masih mending dunianya sih oleh kebahagiaan, walaupun akhiratnya sengsara. Tapi yang ini dunia ini sengsara, akhiratnya sengsara.
Wis dunyane sengsara, akhiratnya sengsara. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya harapan kita sih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semoga untuk kita itu ya, amin insyaallah. Nah, makanya saya ulang, di semua keadaan itu ujian sebenarnya. Dan dengan diuji itu akan keluar aslinya orang itu. Gitu. Ya kayak suami istri aja. Ketika masih pengantin baru kan belum keluar aslinya. Begitu mulai hamil anak pertama mulai keluar aslinya itu. Mulai keluar taringnya itu. Mulai keluar taringnya itu. Allahu Akbar. Ada banyak hal yang tadinya tidak tampak, begitu ada ujian rumah tangga mulai tampak aslinya itu. Sing lanang ya mulai ketok asline, sing wedok ya mulai ketok napa? Asline. Yang pas gendaan dulu, gendaan apa? Pacaran, pas pacaran dulu itu belum ketahuan aslinya. Itu seperti itu. Begitu menikah, karena yakunu konangan, mulai keluar aslinya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Karena yakunu kaunan. Nah, kalau ingin tahu aslinya kita ya saat diuji itu. Saat diuji dengan kenikmatan lalai dari Allah atau tidak. Saat diuji dengan kesusahan mendekat kepada Allah atau tidak. Itu di situ itu akan ketahuan aslinya kita itu, aslinya kita. Kalau memang dasar aslinya baik, diuji dengan bagaimanapun insya Allah tetap mendekat kepada Allah. Dengan bahagia dia semakin bersyukur, dengan sedih ya dia bersabar. Bahkan ada yang dengan sedih pun dia tetap bersyukur. Itu luar biasa. Kalau ada orang diuji dengan kesedihan dia bersabar, hadisnya Sahih Muslim, rontok dosanya seperti daun yang berguguran dari dahannya. Tapi kalau dia diuji dengan kesedihan dia malah bersyukur, ini luar biasa berarti. Enggak cuma sabar, bersyukur ya. Maka hadisnya hadis qudsi, hadisnya sahih li ghairihi riwayat Ahmad hadisnya. Allah jamin dosanya diampuni seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau sanggup bersyukur. Gimana Ustaz? Mensyukuri musibah itu gimana? Mensyukuri musibah itu. Ya kalau kita fokus pada musibahnya jadinya sih sabar kalau kita berilmu ya. Kalau enggak berilmu alih-alih sabar malah meratap. Nah, kalau kita enggak fokus pada musibahnya tapi lebih fokus kepada yang baik dari keadaan yang tidak baik itu, maka kita akan bersyukur. Contoh. Ini saya sering contohkan ya. Ada seorang kiai di Sidoarjo, di daerah Krian, Loreril itu ada pesantren Kiai Sahlan. Allahyarham Kiai Sahlan. Beliau itu dikenal sebagai Kiai Alhamdulillah. Ya. Krian itu masuk pun di Mojokerto napa Sidoarjo? Iya, ada Boeko pun di Tanggul Sidoarjo nggih. Nggih, Sidoarjo Krian niku nggih. Oh, mboten Mojokerto mboten. Oh, masih jauh nggih. Oh nggih pun, daerah Krian Loreril niku. Nah, itu ya Loreril. Itu Kiai Sahlan itu orangnya dikenal Kiai Alhamdulillah. Orangnya sabar, dermawan orangnya. Hampir tiap hari itu tidak kurang dari 1 kuintal beras dimasak untuk makan santri, tamu, anak yatim. Hampir setiap hari. Nah, beliau itu suatu saat nanam semangka, waktunya panen itu. Santrinya lari tergopoh-gopoh. Kak jenengan tapi sangat Krian, Bu. Jauh. Ini Surabaya pun ya. Oh Kaliasin. Dekat Kenjeran berarti. Oh jauh. Kok asin kali ini? Kaliasin dekat PS ya. Sekolah lo. Tunjungan. Oh Tunjungan. Oh tengah kota nggih jenengan nggih. Oh Tunjungan Plaza, Surabaya Plaza. Hotel Simpang niku nggih. SD Simpang. Oh, dari teng mriku jenengan. Oh, ngen kula dolan niku biyen. Zaman sik mahasiswa. Terus sampai mana tadi, Bu? Oh, ya ada ya. Semangkanya kan iya. Iya, beliau lari tergopoh-gopoh. Iya, Pak Kiai. Semangka kita dicuri orang, Pak Kiai. Iya, dicuri orang. Mau dipanen itu curi orang. Apa jawaban Kiai itu? Alhamdulillah.
Sedekah nggak pakai nganter kata beliau gitu. Ya Allah. Nah, yuk, itu namanya nggak fokus pada hilangnya semangka, tapi beliau langsung cekatan mengambil hikmahnya bahwa apapun yang hilang dari seorang mukmin itu nilainya sedekah. Maka beliau mengatakan alhamdulillah sedekah nggak pakai nganter kata beliau. Ya walaupun kita berdoa pada Allah semoga apa dan atau siapapun yang telah sedang dan akan Allah berikan kepada kita semoga Allah jaga dalam keberkahan. Amin Allahumma amin. Nah, itu namanya cekatan mengambil sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Begini-gini kan enak ngomongnya aja ya. Wah, wow, kalau kita tak celurit sampean itu. Itu satu. Terus kemudian ini sering saya contohkan juga. Jenengan belanja sama tukang warung. Ada kembalian Rp3.000 yang harusnya dikembalikan tapi tidak dikembalikan misalnya. Kecetot, bahasa Jawanya kecetot. Sini. Kecetot sama tukang warung. Berapa kecetotnya? Rp3.000. Itu kalau kita nggak sabar, dendamnya 3 bulan. Pak Pita ini tukang sayur ya, udah kembali nih. Terus kemudian apa yang terjadi kalau kita nggak sabar? Kalau sabar, apa ngomong kita? Saya ikhlaskan. Nah, itu kalau sabar. Tapi kalau syukur ngomongnya apa? Alhamdulillah cuma Rp3.000 yang kecetot. Yang 3.000 pound sterling masih aman, alhamdulillah. Ya mau ngomong dolar kok dolarean. Pound sterling ya. Jadi kita lebih fokus pada yang lebih banyak yang masih ada. Itu kalau jenengan sanggup begitu, janji Allah dalam hadis qudsi riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Allah akan ampuni dosa kita itu seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Apa Ustaz cirinya orang kalau sampai berhasil mendapatkan ampunan dari Allah seperti halnya bayi yang baru lahir dari rahim ibunya itu apa? Gambarannya kayak apa? Bayi itu bisa nggak pakai baju sendiri? Tapi Allah gerakkan hati orang untuk memakaikan baju kepadanya. Bayi itu bisa nggak cebok sendiri? Enggak. Allah gerakkan orang untuk menceboki dia. Iya. Dia bisa nggak makan minum sendiri? Tapi Allah gerakkan hati orang untuk membuat dia bisa makan dan minum. Artinya apa? Akan ada banyak hati orang yang dengan izin Allah digerakkan untuk membantu kita gitu. Cuma kalau kita berusaha bisa, cuman akan ada banyak hati orang digerakkan untuk membantu kita dengan izin Allah. Akan ada banyak hati hamba-hamba Allah yang digerakkan untuk membantu kita itu. Itu ciri itu diantara ciri kalau dosa itu sampai diampuni oleh Allah seperti halnya bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Tapi kalau itu terjadi pada Anda jangan GR juga. Berarti saya sudah bersih ya jangan gitu. Tapi bersyukurlah pada Allah. Dan yang kedua, jangan gini juga, jangan kita ngomongin itu Ustaz, raja, pejabat juga banyak yang bantu. Beda lah, kan ada yang tulus membantu, ada yang ya ada sesuatu lah ya, ada udang di balik peyek lah pokoknya itu ya. Itu beda tentunya. Ya kalau yang secara sunatullah memang banyak orang yang punya kepentingan untuk membantu itu semua juga bisa kalau itu. Tapi kalau ini kan enggak, kita ini bukan tipe orang yang secara materi tidak bisa memberikan keuntungan apa-apa, tapi orang kok seneng misalnya, itu di antara tandanya insya Allah. Tapi saya ulang jangan GR ya. Kok banyak yang bantu saya. Padahal saya itu tuh GR berarti saya ini enggak. Tapi bersyukurlah pada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang diampuni oleh Allah seperti halnya bayi yang baru lahir dari rahim ibu kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Kami doa mudah-mudahan nggih. Oh, lanjut. Enggak. Fala bayar. Lanjut. Fala akfur berarti janganlah kalian kufur dengan lantaran mempelajari sihir dan menggunakannya. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa mempelajari sihir itu merupakan perkara yang kufur, menyebabkan pada kekufuran. Ya karena kerjasama dengan jin. Sebenarnya kerjasama dengan jin itu asal benar kerjasamanya MOU-nya jelas tidak ada masalah sebenarnya.
Cuman kan problemnya kan gini, ini problemnya. Loh, Ustaz kok berani ngomong gitu? Ibnu Taimiyah yang ngomongkan saya. Ada kitab khusus dari Ibnu Taimiyah itu kerjasama dengan bangsa jin itu boleh, tidak apa-apa, asalkan kerjasamanya benar. Cuman problemnya gini, problemnya kita ini kan mereka bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Dan pasti ada kontraknya kan. Nah, kontraknya itu apa? Kalau sihir pasti kontraknya nggak benar. Kalau sihir pasti nggak benar kontraknya itu. Wong kalau panjenengan belajar sihir, kalau sholat luntur ilmunya. Kalau sihir itu pantangannya banyak loh. Iya, kalau banyak pantangannya, nggak boleh gini, karena berkaitan dengan eksistensi setannya itu. Nah, ini akan berbeda dengan kalau bukan sihir. Kayak Nabi Sulaiman, monggo. Nabi Sulaiman kan ada kerjasama dengan bangsa jin. Karena bangsa jin itu diperintah untuk taat kepada Nabi Sulaiman. Tapi di situ kontraknya bukan sihir. Kenapa? Karena mereka mewajib taat kepada Nabi Sulaiman. Demikian juga nanti orang-orang soleh tertentu yang oleh Allah memang diberi kemampuan untuk misalnya jin itu ngikut sama dia. Sambil contoh ini. Ini kita ngaji sekarang ini. Ini yang kelihatan aja segini ini. Yang nggak kelihatan? Lebih banyak itu ada. Yang di dapur. Ya, cuma kita tidak tahu aja kan. Lawang yang datang aja ini belum tentu manusia semua. Loh, enggak, maksudnya enggak kan jenengan manusia yang datang belum tentu manusia semua. Cuman ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Dan jangan dikira mereka mengenal kita. Cuman kita enggak kenal mereka. Nah, sangat mungkin ada masa di mana di antara kita mengalami kesulitan, terus diakses oleh teman-teman kita dari bangsa yang enggak kelihatan itu, nolong kita bisa enggak? Dengan izin Allah bisa. Jangan salah. Saya punya jamaah itu orang di Caman itu taman apa? Taman Bougainville. Beliau memang orangnya baik, masya Allah. Yang saya kenal ya orangnya baik, ahli taklim. Di masjid saya ngajar saat itu. Suatu saat beliau itu nyupir mobil lewat dekat Ancol itu, kata beliau cerita itu satu ban mobilnya itu masuk ke got. Perempuan, kan beliau perempuan. Iya, panik enggak? Iya panik lah. Wis di tengah panik itu qadarullah ada sekelompok pengendara motor minggir. Kenapa Bu? Ini ban mobil saya masuk. Oh ya kita dibantu sama orang-orang itu. Enggak tahu gimana cerita, mau dibantu sampai akhirnya terbebas. Wis. Singkat kata singkat cerita, beliau mau bilang terima kasih, masuk dalam mobil ngambil uang. Begitu ngambil uang keluar, orangnya nggak ada. Nah itu siapa Ustadz ya nanya gitu? Ya bisa manusia Bu, dia gerak cepat Ibu nggak tahu aja. Atau makhluk yang lain. Ya bisa malaikat, bisa juga jin atau yang lain misalnya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan begini, pertolongan Allah melalui malaikat itu bisa datang dalam wujud aslinya yang nggak terlihat, bisa yang terlihat. Yang terlihat berarti nyamar berarti. Saya punya temannya istri saya, jadi anaknya itu kecelakaan di Bandung, ceritanya kuliah di Bandung kecelakaan. Jadi temannya anak saya berarti. Hampir semua rumah sakit nolak karena alasannya penuh macam-macam. Di tengah-tengah kritis itu qadar ada seseorang yang datang yang sampai sekarang dia nggak kenal siapa orang itu. Ayo kita bantu, dibantu sampai akhirnya dapat perawatan dan selamatlah anak itu dengan izin Allah. Dan dia nggak pernah kenal siapa orang itu sampai detik ini. Siapa orang itu? Begitu cepatnya semua itu. Pertanyaannya siapa ini? Bisa jadi teman ngajinya kan, cuma yang teman ngaji yang nggak kelihatan itu bisa jadi. Nah itu sama persis dengan ada tukang bekam orang Tangerang itu. Dulu saya kenal udah lama dulu ya. Dia perempuan, ibu-ibu. Sering kalau bekam itu karena dia punya saudara di Bekasi sini. Dari Tangerang dulu naik kereta. Zaman ketika stasiun masih nggak kayak sekarang udah tertib sekarang. Dulu masih berantakan. Sebelum Pak Dahlan Iskan, sebelum Pak Jonan, sebelum itu pokoknya masih berantakan lah pokoknya masih. Iya masih kan. Dia bawa tas, isinya di dalamnya emas termasuk uang. Turun Senen. Begitu turun, ada bapak-bapak tua manggil, Bu,
tasnya ketinggalan di kereta. Ya, Kalau di Senen ukuran tas ketinggalan, kira-kira apa yang terjadi? hilang. Buru-buru beliau balik, ternyata tasnya masih ada dengan izin Allah. Ada bapak-bapak tua yang manggil, bu, tasnya ketinggalan dia. Kalau ukuran Senen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Nggak salah. Tapi itu masih ada itu dengan izin Allah. Pertanyaannya siapa itu? Bisa jadi teman ngajinya, teman ngajinya itu. Makanya jangan salah. Namanya siapa? Saya nggak kenal orangnya, saya cuma tahu beliau cerita karena saat itu saudaranya kan saya kenal dengan saudaranya. Iya itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, hal seperti itu sama terjadi. Nah, cuma kadang kita tidak tahu aja. Nah, ini lagi senyum-senyum itu yang kita rasakan lagi senyum-senyum. Nanti Anda baca lah di surah Al-Jin itu ada ayat yang mengatakan ketika Nabi kita Muhammad SAW sholat itu jin-jin di belakang beliau berdesakan ikut berjamaah dengan beliau. Makanya dalam Islam itu kalau kita sholat sendiri itu tetap tidak apa-apa iqomah. Terus niat jadi imam tidak apa-apa. Kata Imam Suyuti, siapa tahu di belakang kita itu ada bangsa jin yang ikut berjamaah dengan kita. Sehingga kalau putantir nanti tiba-tiba waladhdallin di belakang aminah, enggak usah lari biasa aja. Oh, ini yang kata Ustaz di surah Al-Jin itu gitu. Itu seperti itu. Dan ini dalam hadis ada cerita seperti ini. Yang saya katakan tadi yang saya bilang cerita itu ada. Dari mana Ustaz taunya? Ya bacalah. Jadi ada dalam ada di fikih sunnah saya sabik. Saya baca di fikih sunnah saya sabik itu ada riwayat tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau ini ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 sahabat Nabi yang semasa hidupnya dijamin masuk surga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau kepada keponakannya? Cung, ke keponakannya ngomong gitu. Nanti kalau saya sudah mati, kamu baru boleh cerita apa yang saya ceritakan ini. Kalau saya belum mati jangan diceritakan. Apa itu paman? Selama saya sakit ini, saya setiap subuh dijenguk oleh para malaikat. Jadi malaikat itu jenguk Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Teman yang ngaji di antaranya malaikat. Nah, terus di Hayatus Sahabah karya Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah itu ada cerita menarik. Jadi ada seseorang itu yang ketika dia sakit dijenguk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata orang itu, ya Rasulullah, bersandar ada orang jenguk saya, orang yang ganteng ya Rasulullah. Saya belum pernah lihat ada orang yang seganteng dia kecuali engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, saya ketemu orangnya tadi di luar. Itu Jibril jenguk kamu. Oh kama qala Rasulullah SAW. Jibril jenguk kamu. Nengok kamu. Besuk kamu. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Jawanya jenguk itu apa? Satu lagi. Nilik, tilik. Nilik itu kalau siti. Ini li'i. Ini kan injik. Nggih, kebun. Menurut Az-Zamakhsyari redaksi fala takfur berarti maka janganlah kalian mempelajari sihir dengan berkeyakinan bahwa sihir itu adalah sesuatu perkara yang benar adanya. Sihir itu memang tipu daya semua, kerjaannya setan. Biasanya orang yang belajar sihir itu ya kalau bahasa Qur'annya kemarin itu ilmu yang justru membahayakan diri yang mempelajari itu sendiri. Karena ada kontrak dengan setan itu, sihir itu. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Nggih. Iya, sihir termasuk tumbal. Itu termasuk bagian dari kontrak dengan setan. Di antaranya ya minta tumbal itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Nggih, Bu. Kalau ada jenazah sudah di dalam masjid. Nah, itu sholat jenazah dulu atau sholat dulu? Kalau sudah masuk waktu zuhur, sholat zuhur dulu lah. Kalau belum masuk waktu sholat zuhur, tergantung waktunya. Kalau masih panjang zuhurnya nggak apa-apa sholat jenazah dulu. Tapi kalau mepet, kan berkaitan dengan pemakaman ya. Boleh juga sih sholat jenazah dulu, nanti langsung sambung ke sholat zuhur, nggak apa-apa. Cuman kan biasanya orang kalau udah selesai sholat kan buru-buru mau memakamkan kan. Makanya kalau menurut saya sih sholat zuhur dulu aja. Jenazahnya taruh dulu aja di bagian belakang atau di luar atau bagian belakang. Nanti begitu selesai sholat zuhur baru sholat jenazah. Asar enggak apa-apa.
Iya, sama, tidak ada. Makan sholat fardu kan, sholat jenazah itu bukan sholat sunnah. Iya, yang nggak boleh kan sholat sunnah mutlak. Sholat jenazah itu masuk dalam kategori fardu kifayah. Nah, jadi tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Terus ini kan Iya, Bu. sholat kan jenazahnya kan di belakang tuh. Oke. Kita sholat dulu. Nanti kebetulan di bagian yang ibu-ibu. Hmm. Nah ibu karena tempatnya kecil jadi seperti menyolatkan mayat gitu. Jadi maksudnya si mayat jenazahnya itu kan di belakang, pas depan ibu-ibu. Nah apakah ibu-ibunya mepet ke sini atau nggak apa-apa di depan? Ada satir ya, ada penghalangnya enggak? Iya. Ada penghalangnya. Ada penghalang enggak, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi pas di depan Oke. jenazah. Enggak apa-apa, nggih, enggak apa-apa. Tidak berarti menyolatkan. Betul. Karena ada penghalangnya toh. Iya. Iya. Monggo yang lain silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua. Apa itu? Oh, sihir. Baik. Pertama, sihir dan tidak sihir itu dari awalnya ketahuan, Bu. Contoh gini. Ibu pengen, maaf ini ya, misalnya ibu pengen menaklukkan suami misalnya. Ibu datangnya ke siapa? Itu aja ketahuan ini sihir apa tidak ujungnya nanti. Kalau ibu datang ke dukun berarti jelas sihir sudah. Tapi kalau ibu datang ke kiai, ke ustadz, ini ada pertimbangan lagi nih. Kita lihat nanti ini tipe ustadz asli atau ustadz abal-abal. Begitu ibu datang ke seorang ustadz misalnya, ibu diajari apa? Udah Bu, ditata niatnya ya untuk memperbaiki rumah tangga. Baca suratul Fatihah, mohon sama Allah semoga hati suami kelepak-kelepak sama ibu. Ini saya tambahkan dosisnya, baca surah Yasin berapapun kalau bisa 9 kali misalnya gitu. Boleh dicicil, lebih boleh kurang dosisnya takutnya misalnya gitu. Terus kemudian tapi tidak diharuskan ya misalnya. Terus ini baca surah Ar-Rahman. Kalau bisa sehari jangan sampai kurang dari 3 kali misalnya. Bacakan untuk suami, mohon pada Allah semoga suami hatinya kelepak-kelepak misalnya. Atau ini Bu, baca Al-Asmaul Husna, ya wadud 1000 kali, tiupkan ke makanan suami supaya suami kelepok-kelepok. Ya wadud itu wahai Allah yang Maha mencintainya dan yang menganugerahkan cinta. Mohon sama Allah supaya hati suami kelepok-kelepok. Insya Allah sih kalau yang diajarkan begitu sih bukan sihir. Kenapa? Karena itu mohonnya sama Allah, gak ada kerjasama dengan setan. Udah gitu mintanya sama Allah dengan menggunakan media yang Allah benarkan, wasilah yang Allah itu apa? Quran, Al-Asmaul Husna dan seterusnya. Soal angka-angka itu saya termasuk yang nggak fanatik harus ya. Cuman biasanya ada dosis-dosisnya kan. Kayak saya pernah cerita nggak sini ketika ada satpam sebuah masjid menemui saya. Dia bilang, Ustadz, istri saya nggak bisa diatur sekarang. Kalau saya nasihati galak dia Ustadz. Ngelawan gitu. Gara-gara keranjingan TikTok. Jadi kalau sering live streaming di TikTok itu banyak yang like laki-laki. Kalau dinasihati ngelawan sekarang Ustadz. Bagaimana caranya Ustadz? Saya bilang, ya udah bacakan surah Yasin aja, Fatihah dulu minta sama Allah, bacakan Yasin. Terus dia bilang berapa? Kenapa saya bilang Yasin ya? Karena di Ibnu Katsir itu ada kata-kata gini. Orang-orang soleh terdahulu ditolong oleh Allah itu minta tolong kepada Allah dan ditolong oleh Allah itu dan surah Yasin. Maka kemudian dia nanya ke saya berapa kali Ustaz? Wah, berapa kali? Lawannya TikTok ini. Kalau 3 kurang, ada 9 kali saya. Dicicil boleh. Qadarullah kok. Lama enggak ketemu saya, terus ketemu lagi. Dia bilang gini, Ustaz terima kasih. Kenapa Pak? Saya udah lupa itu. Kemarin Ustaz udah ngajari saya Yasin tuh. Alhamdulillah sekarang udah nurut Ustaz, sekarang. Alhamdulillah, oh ya alhamdulillah sebenarnya. Udah nurut alhamdulillah. Itu contoh aja. Itu bukan sihir kalau itu. Tapi kalau gini, Bu Ghazali nanti mandi kembang 7 rupa ya. Terus ambil dari air sumur 7 jenis sumur lintas benua Bu ya, terus kemudian misalnya. Terus nanti bakar kemenyan, baca ini ya kalau udah mulai yang aneh-aneh gitu jangan deh. Pernah ada seseorang itu yang labelnya ustadz gitu. Tapi ya tadi yang abal-abal itu mungkin. Ketika kemudian mau ngobati itu pasiennya suruh bawa yang aneh-aneh itu kan. Kan dia enggak mau. Apa jawaban dia? Lah terus saya ngobati kamu dengan apa gitu. Diminum lah kelapanya buat kamu ya wis. Ya kalau itu jelas ya. Atau Ibu Ghazali ya, biar kita nggak salah datang ke orang. Saya sering bilang gini juga, ada beberapa jamaah itu kan yang datang ke pengobatan alternatif itu kadang. Saya bilang gini, pastikan orangnya itu
secara kasat mata benar gitu maksudnya. Maksudnya bagaimana? Pertama, cara pengobatan memang benar. Yang kedua, dia memang kesehariannya hubungannya dengan Allah dan pada sesama dia baik gitu. Jadi jangan yang aneh-aneh. Gitu. Ya kalau Anda nggak yakin tentang itu, ya jangan ke situ, berarti ke yang lainnya aja. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Karena biasanya yang berbau-bau agak klenik-klenik itu tidak jarang di samping UUD, ujung-ujungnya duit itu kadang ya. Sebagian kadang ya maaf ya, terjadi pelecehan-pelecehan itu, naudzubillah min dzalik. Pokoknya yang aneh-aneh itu hati-hati lah pokoknya. Tapi kalau jenengan datang dinasihati, tidak ada ritual khusus, Bu, udah baca zikir ini aja. Perbanyak mohon sama Allah, udah banyak-banyak sedekah aja lah. Nah, kalau gitu itu santai kalau gitu. Standar lah. Tapi kalau mulai aneh-aneh itu ya jangan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami.